Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Delil Khairat dari Kuala Lumpur. Hari ini Rabu 25 Maret 2020 melaporkan update lockdown Malaysia hari ke-8. Ketika tadi malam saya melaporkan update hari ke-7, sesungguhnya optimisme saya sedang tinggi-tingginya. Karena pada hari ke-7 setidaknya di Malaysia terjadi penurunan kasus baru confirm positif corona. Memang masih di atas 100 selama 10 hari terakhir, tetapi kemarin adalah kenaikan paling rendah, yaitu 106. Kemudian semua terlihat under control di Malaysia. Kemudian tingkat kepatuhan masyarakat juga dilaporkan sangat tinggi, di atas 90%. Kemudian secara psikologis barangkali kemarin adalah hari ke-7, dan ketika menyelesaikan hari ke-7 dari 14 hari total lockdown yang direncanakan, maka saya merasakan itu adalah milestone yang cukup penting, bahwa seluruh Malaysia sudah melewati setengah perjalanan dan tinggal setengah kedua. Tapi optimisme itu kembali jatuh untuk hari ini karena ternyata perkembangan statistik COVID-19 di Malaysia belumlah menunjukkan tren menurun sama sekali. Karena hari ini dilaporkan bahwa ada case baru confirm positif sebanyak 172 orang, sehingga total sekarang yang confirm positif seluruh Malaysia adalah 1.796. Dan yang sembuh, dinyatakan sembuh secara akumulatif baru 199. Jadi antara kasus baru dan yang sembuh masih jauh berbeda, di mana kasus baru jauh melampaui tingkat kesembuhan. Lalu ada penambahan 4 orang kematian hari ini, sehingga total kematian adalah 19 orang. Kemudian siang tadi, sekitar pukul 1 PM waktu Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali tampil ke publik. Bisa diduga apabila Perdana Menteri yang tampil, maka tentulah pengumuman yang akan disampaikan ke publik sangat penting, sesuatu yang sangat signifikan. Dan ternyata memang Tan Sri Muhyiddin memulai pidatonya dengan menyampaikan terima kasih kepada publik Malaysia atas kepatuhan yang sudah sangat tinggi, 95%. Namun kemudian Tan Sri Muhyiddin melanjutkan dengan kekhawatiran bahwa virus corona ini menyebar sangat cepat, sehingga ada kekhawatiran bahwa kemampuan fasilitas kesehatan di Malaysia pada suatu waktu tidak akan lagi mampu menanggulangi, merawat kasus-kasus yang ada. Padahal hingga saat ini baru sekitar sepertiga kapasitas yang disiapkan terpakai untuk penanggulangan corona. Kemudian sehari 2 hari yang lalu Kementerian Kesehatan juga telah menambahkan kapasitas untuk corona. Semula hanya 26 rumah sakit dari total 148 rumah sakit pemerintah, sekarang sudah 34 rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani corona, dan jumlah tempat tidur juga ditambah sehingga mencapai hampir 3.500 dari sebelumnya hanya sekitar 2.000-an. Dan memang seperti telah diketahui bahwa pesan utama dari pidato Perdana Menteri hari ini adalah bahwa lockdown Malaysia yang semula direncanakan hanya berlangsung selama 14 hari hingga 31 Maret 2020 telah diputuskan untuk diperpanjang selama 2 pekan, sehingga nanti akan berakhir pada tanggal 14 April 2020 dalam rangka lebih efektif menekan penyebaran virus corona. Jadi ini merupakan kekhawatiran yang sangat merubah persepsi saya hari ini dari optimisme yang tinggi kemarin menjadi sedikit agak khawatir hari ini. Kemudian
uh, hari ini pula kita mendengar bahwa di belahan dunia lain, Italia masih struggling, masih berjibaku dalam menghadapi COVID-19. Tetangganya Spanyol pun baru saja memperpanjang masa lockdown. Kemudian terakhir India, negara besar dengan penduduk 1,3 miliar orang, juga telah mengumumkan melakukan lockdown untuk masa 3 minggu. Jadi kombinasi semua hal ini, perkembangan hari ini, cukup membuat saya secara pribadi agak bergidik, agak khawatir. Bekerja lebih dari 20 tahun di industri asuransi, saya selalu mencoba untuk menghubungkan banyak hal dengan teori risiko yang kami pelajari di industri asuransi. Risiko itu adalah ketidakpastian sebenarnya. Kami di asuransi umumnya mendefinisikan risiko itu adalah ketidakpastian akan suatu yang buruk atau sesuatu yang merugikan. Dalam menghadapi risiko atau menghadapi ketidakpastian, manusia umumnya tidak rasional. Pandangan kita terhadap suatu ketidakpastian umumnya bias. Tergantung pada banyak hal, bisa jadi tergantung pada past experience kita, masa lalu yang terus masih kita ingat, atau kejadian-kejadian yang terjadi belakangan yang masih sangat segar di ingatan kita. Salah satu bias yang umum terjadi ketika seseorang menghadapi ketidakpastian adalah apa yang disebut sebagai optimism bias. Bias optimisme. Bias optimisme ini adalah kecenderungan seseorang untuk overestimate kemungkinan sesuatu yang baik terjadi padanya, namun underestimate kemungkinan peluang terjadinya sesuatu yang buruk kepadanya. Jadi itu merupakan bias yang sangat normal sebenarnya. Jadi kita cenderung menganggap bahwa sesuatu yang buruk itu rasanya tidak mungkin terjadi pada kita. Bias optimisme ini baru akan berubah apabila terjadi sesuatu yang dekat dengan kita di dalam jaringan koneksi kita. Nah, itulah yang terjadi pada saya saat ini, hari ini sebenarnya. Hari ini dibuka dengan kabar di grup WhatsApp alumni IPB, Institut Pertanian Bogor, alumni alma mater saya, bahwa pagi tadi pukul 3 dini hari telah berpulang Dr. Aji Hermawan. Beliau adalah dosen IPB, beliau juga kepala LPPM IPB, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Secara kebetulan saya mengenal beliau secara personal, walaupun kami sudah lama sekali tidak bertemu. Ketika beliau menyelesaikan PhD-nya, S3-nya di Manchester di awal tahun 2001, 2002, saya juga kebetulan menjadi student di London waktu itu. Meski kami berjauhan, tapi kami cukup sering bertemu beberapa kali, karena kami sama-sama aktif di komunitas Kibar, keluarga Islam Britania Raya. Sebenarnya komunitas orang Indonesia yang sering melakukan pengajian, kumpul-kumpul dari satu kota ke kota lain sepanjang tahun. Jadi saya mengenal beliau dari situ. Kemudian bahwa kenyataan kami berasal dari alma mater yang sama, meskipun dia beberapa tahun di atas saya dan kami tidak pernah bertemu di kampus sebelumnya, tentu juga cepat merekatkan hubungan pertemanan antara kami. Jadi ketika kabar beliau wafat hari ini, merupakan suatu kejutan bagi saya. Karena beliau belum tentu karena COVID-19, tetapi untuk berjaga-jaga.
jenazah beliau dimakamkan segera, diberangkatkan langsung dari rumah sakit dan diperlakukan seperti orang terinfeksi COVID-19. Beliau sebenarnya dirawat karena tipes. Sudah dites COVID tetapi belum keluar hasilnya. Tapi setidaknya kejadian hari ini dan berpulangnya Dr. Aji Hermawan mengoreksi bias optimisme saya. Kedua adalah kabar di siang hari, sore hari bahwa telah berpulang pula Ibu Sujiatmi Notomiharjo, Ibunda Presiden kita Bapak Joko Widodo. Saya tentu tidak mengenal beliau, belum pernah bertemu beliau secara langsung. Tapi bagaimanapun sebagai ibunda dari Presiden Indonesia, tentu beliau menjadi tokoh publik juga. Sehingga bagaimanapun semua orang Indonesia akan merasa bahwa beliau juga dekat dengan setiap orang Indonesia. Jadi dua kepergian orang yang secara langsung, tidak langsung, secara literally atau tidak dekat dengan saya telah mengoreksi opini saya mengenai virus corona ini. Mudah-mudahan kedua beliau, Dr. Aji maupun Ibu Notomiharjo, husnul khotimah. Semoga Allah mengampuni keduanya, merahmati dengan pengampunan dan surga yang telah Ia janjikan. Amin. Jadi itulah yang terjadi hari ini. Update saya hari ini cukup emosional bagi saya karena kejadian berpulangnya dua orang yang kita kenal ini. Sedikit lagi mengenai Ibu Notomiharjo, saya tidak pernah bertemu beliau, tapi saya ingat kejadian sekitar 2-3 bulan yang lalu saya berada di Jakarta untuk urusan bisnis, dan biasanya saya memesan taksi dari hotel tempat saya menginap. Dan hari itu entah bagaimana saya kebagian driver taksi seorang wanita, ibu-ibu sekitar umur 50-an tahun. Lalu ibu itu bercerita, saya lupa namanya. Ibu itu driver taksi ini bercerita bahwa pengalaman paling berharga baginya selama menjadi supir taksi adalah ketika beliau menjadi driver Ibu Notomiharjo selama 3 hari berturut-turut, membawa Ibu Notomiharjo berkeliling Jakarta, kadang mengikuti acara-acara Pak Jokowi, mengantar ke istana atau kembali ke rumah atau ke istana Bogor. Dan itu dia rasakan merupakan pengalaman hidup yang paling berharga baginya sepanjang hidupnya. Jadi itu juga penggalan cerita itu juga yang membuat saya kok merasa Ibu Notomiharjo ini berada di lingkaran dekat saya. Terlepas dari itu, tentu kita kembali ke COVID-19, bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa COVID-19 memang masih sulit ditanggulangi. Di berbagai bagian dunia belum ada titik terang bahwa negara tertentu akan mampu mengalahkan, mengalahkan wabah ini. Cina mungkin sudah, tetapi banyak juga yang masih meragukan. Indonesia di sisi lain mungkin termasuk negara yang paling diragukan kemampuannya menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Ini tentu akan menjadi beban berat bagi para pemimpin Indonesia, terutama Bapak Presiden Joko Widodo. Hari ini Pak Jokowi tentu menghadapi menanggung beban yang sangat berat. Bisa dibayangkan bagaimanapun apapun komentar netizen terhadap beliau, pastilah kepalanya dipenuhi dengan situasi wabah corona yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini. Lalu hari ini ibunda beliau berpulang. Jadi hari ini tentu salah satu hari yang paling berat buat beliau. Saya pikir yang bisa kita lakukan adalah mendoakan agar beliau kuat menghadapi ini, karena
rasanya cepat atau lambat, dan mungkin tidak akan terlalu lama dari saat ini. Pak Jokowi harus memilih antara ekonomi atau nyawa rakyatnya. Banyak negara sudah memilih bahwa mereka lebih mengutamakan keselamatan, kehidupan, nyawa rakyatnya, maka mereka fokus melakukan tindakan-tindakan yang drastis, yang signifikan, misalnya lockdown untuk mengatasi corona, dengan dampak negatif tentu pada ekonomi. Dan rasanya akan tiba waktunya Pak Jokowi juga harus memilih. Dan saya yakin Pak Jokowi akan memilih, akan mengutamakan nyawa, kehidupan rakyat-rakyatnya apabila waktu itu tiba. Karena mempertahankan keduanya bukanlah pilihan. Kalau kita mempertahankan keduanya, ekonomi dan nyawa, ingin kita pertahankan kedua-duanya, ingin kita prioritaskan kedua-duanya, rasanya kita akan kalah di kedua sisi itu. Jadi banyak negara telah memutuskan untuk mengalah di ekonomi. Bagaimanapun, tidak hanya Indonesia, ekonomi dunia tahun ini akan hancur, akan berantakan, akan resesi. Jadi, kalaupun Indonesia mampu mempertahankan performa ekonominya lebih baik dari yang lain, tapi kita akan jatuh juga karena di luar sana ekonomi memburuk. Di dunia saat ini tidak mungkin kita mengisolasi diri dari keterkaitan ekonomi dengan negara-negara lain. Jadi suatu saat nanti sepertinya Pak Jokowi juga harus memilih. Dan mudah-mudahan saat memilih itu tiba, kita belum terlambat untuk bisa segera menanggulangi wabah virus corona yang demikian hebat ini. Dan seperti yang saya sampaikan di update 2-3 hari sebelumnya, kita mungkin tidak ideal, tidak seideal negara-negara lain. Kita mungkin tidak sekaya Malaysia, kita mungkin tidak sekaya negara-negara Eropa. Fasilitas kesehatan kita mungkin tidak sebaik mereka. Tetapi kita punya dua modal dasar yang sangat tangguh, yang sangat kuat, yang saya rasa sudah teruji berulang kali. Yang pertama adalah kelihatan atau resilience dari rakyat Indonesia. Kemudian adalah ikatan sosial rakyat Indonesia. Orang Indonesia adalah orang yang paling pemurah, paling generous di seluruh dunia. Dan saya yakin kita sudah melewati banyak cobaan testing untuk dua sisi ini. Dan rasanya apabila pemimpin kita meyakini akan dua kekuatan rakyat ini, kelihatan rakyat kita dan ikatan sosialnya, maka saya yakin kita juga akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Akan berat bagi semuanya, tetapi pemerintah, Presiden Jokowi, dan seluruh jajaran pemerintah haruslah memiliki keyakinan atas dua kekuatan ini, lalu terus-menerus mencamkan ke benak seluruh rakyat Indonesia bahwa corona berbahaya, kita harus fokus melawannya, kita harus melakukan semua yang kita bisa dalam kapasitas individual, dalam kapasitas grup, atau kapasitas sebagai suatu bangsa. Dengan keyakinan yang terus ditanamkan itu dan dicontohkan oleh pemimpin, saya yakin kita insya Allah berhasil melewati corona. Insya Allah. Barangkali itu update saya untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi esok dengan update-update berikutnya. Sekali lagi mudah-mudahan yang berpulang karena corona maupun bukan, mudah-mudahan Allah memberkahi arwah mereka. Dan untuk kita, mari kita lakukan tugas kita, stay at home, dan jangan pergi kemana-mana, jangan menyebarkan virus yang mungkin kita bawa ke orang di sekitar kita. Sampai jumpa lagi esok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.